Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui. Iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Adianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini hadir. Dengan ini masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib. Ya. Kemudian Muhammad Rois. Bana Bayu Wibowo. Ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang hadir. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin,
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar ya. Kami mau apabila diperbolehkan kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di Ya. persidangan ini yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan yang mulia. Ya, silakan dicek dulu ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel ini, dan terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video yang baru saja kita saksikan. Dan video ini teman-teman menyoroti momen krusial sidang pembuktian perkara nomor 211 tahun 2025 Pengadilan Negeri Surakarta di Pengadilan Negeri Surakarta Solo pada agenda tanggal 30 Desember 2025. Durasi utama, pihak penggugat maupun tergugat belum bisa menghadirkan dokumen asli ijazah. Hakim menegaskan prinsip hukum dasar, fotokopi saja tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh tanpa dokumen asli untuk dicocokkan. Jadi teman-teman, kata desperate menggambarkan tekanan yang dirasakan tim hukum Jokowi karena belum bisa memenuhi syarat pembuktian dokumen yang ketat tersebut. Teman-teman, saya jelaskan sedikit sejarah mengenai ijazah Jokowi, sejarah singkat kontroversi ijazah Jokowi. Isu ini mulai mencuat luas sejak awal 2025, teman-teman. Bermula dari analisis font, kata letak, dan detail dokumen yang dianggap tidak sesuai standar. Tahun 1985 saat Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Berikutnya teman-teman, berbagai pihak seperti Rosuryo, Desmond Sianipar, dan pengamat lain menyampaikan keraguan. Namun sebagian besar klaim ini kemudian diperdebatkan kembali, bahkan ada yang mencabut pernyataan awal. Teman-teman, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Yang terjadi sejauh ini adalah penolakan bukti yang tidak lengkap atau hanya berupa salinan. Kemudian teman-teman, gugatan CLS ini diajukan oleh dua alumni UGM, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, dengan tujuan meminta pengadilan memeriksa dan memverifikasi keaslian dokumen pendidikan Jokowi secara resmi. Berikutnya pihak tergugat meliputi Joko Widodo, Rektor UGM, dan Wakil Rektor UGM, serta Kepolisian Republik Indonesia. Teman-teman, mengapa isu ini sangat penting? Jadi karena yang pertama, dokumen ini yaitu dokumen pendidikan yang merupakan syarat sah untuk menduduki jabatan publik, termasuk menjadi presiden. Berikutnya, karena jika terbukti ada ketidakberesan, hal ini berdampak pada legitimasi jabatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah. Berikutnya, sebaliknya jika penyebaran informasi yang tidak terverifikasi juga berisiko menimbulkan fitnah dan perpecahan sosial. Sidang tersebut berfokus pada tahap pembuktian, di mana
kedua belah pihak diminta menyerahkan alat bukti sah untuk mendukung argumennya. Kemudian penggugat menyerahkan sebanyak 33 dokumen bukti, namun sebagian besar berupa fotokopi ijazah, buku alumni, dan dokumen pendukung lain, bukan berkas asli. Jadi ini bukan berkas asli yang ditunjukkan di pengadilan, teman-teman. Kemudian pihak tergugat, tim Jokowi dan UGM juga belum menghadirkan ijazah asli Jokowi dengan alasan dokumen tersebut sedang disita oleh Polda Metro Jaya untuk keperluan pendidikan terpisah. Berikutnya majelis hakim dipimpin oleh Ketua Hakim Ahmad Satibi, didampingi Hakim Aris Gunawan dan Lulik Jati Kumoro. Kemudian teman-teman, kita akan membahas bagaimana pernyataan kunci hakim. Kutipan ini yang disorot dalam video, yaitu hakim berkata begini ya di dalam video, fotokopi boleh Pak, kalau nanti ada aslinya boleh Pak. Bisa diubah nanti, kalau tidak ada aslinya tidak bisa diubah. Kami tidak berani memutuskannya, kami harus membandingkan salinan dengan dokumen asli. Jika tidak ada aslinya, apa yang akan kami bandingkan? Hakim menegaskan, yang pertama, prinsip hukum pembuktian. Dokumen asli adalah acuan utama, salinan hanya sah jika disertakan bukti otentik atau dicocokkan langsung dengan aslinya di hadapan pengadilan. Berikutnya, dari 33 bukti penggugat, hanya 5 dokumen yang dinyatakan valid, termasuk ijazah milik penggugat sendiri. Sisanya ditolak karena tidak ada asli atau terdapat kesalahan penulisan nomor pada dokumen. Berikutnya, hakim tidak menyatakan secara langsung bahwa ijazah Jokowi palsu, hanya menegaskan bahwa bukti yang diajukan sejauh ini tidak memenuhi syarat hukum untuk membuktikan keaslian maupun kepalsuan dokumen tersebut. Tanggapan pihak terkait dalam video. Yang pertama, kuasa hukum penggugat atau Muhammad Taufik mengaku dokumen asli tidak dibawa karena khawatir hilang dalam perjalanan. Berjanji akan melengkapi dan menyusulkan berkas asli di sidang berikutnya. Kedua, menambahkan bahwa pihak tergugat juga belum pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi ke pengadilan, bahkan setelah dipanggil berkali-kali. Yang ketiga, menganggap putusan hakim sementara ini terlalu ketat dan berpotensi menutup jalur klarifikasi publik. Kuasa hukum dan UGM menjelaskan bahwa ijazah asli memang berada di tangan kepolisian dalam rangka penyidikan dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah tersebut, sehingga tidak bisa diserahkan ke pengadilan saat itu. Kemudian, kuasa hukum Jokowi juga menegaskan bahwa dokumen pendidikan Jokowi resmi diterbitkan UGM dan diakui secara sah oleh lembaga pendidikan tersebut. Kemudian menggugat kelayakan gugatan CLS ini secara prosedural, menyebutkan ada cacat formil dan pengajuan gugatan. Bagian berikutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana aturan hukum pembuktian dokumen di Indonesia. Yang pertama teman-teman, berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan Mahkamah Agung, dokumen asli adalah bukti utama. Salinan fotokopi hanya diterima jika yang pertama asli rusak atau hilang dengan alasan sah dan dapat dibuktikan. Kedua belah pihak mengakui keaslian salinan tersebut. Yang ketiga, ada pengesahan resmi dari lembaga penerbitan dokumen. Kemudian teman-teman, hakim berhak menolak bukti yang tidak memenuhi syarat kelengkapan dan keaslian tanpa mempertimbangkan isi dokumennya terlebih dahulu. Berikutnya penting ditegaskan, penolakan bukti bukan berarti pengakuan bahwa dokumen itu palsu, melainkan prosedur hukum yang harus dipenuhi agar putusan adil dan sah secara hukum. Nah teman-teman, demikian saja dulu penjelasan terkait video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.